Tolong, tolong ya Allah, minta rezeki. Tolong, tolong ya Allah, kabulkanlah hajatku. Ya itulah sambatnya ahli neraka. Sambatnya kenapa kok sambat? Dibakar dengan dirinya sendiri. Itulah orang yang bunuh diri. Kita selama ini menilai-nilai orang yang mati bunuh diri, sedangkan kita juga bunuh diri tidak terasa, iya tidak Bunda? Iya. Berarti sudah sadar ya? Iya Ustaz. Ya sadar itulah yang dimaksud sidratul muntaha. Kesadaran bahwa yang punya sadar bukan manusianya, tapi Allah sendiri. Bila sudah Allah sendiri, ya enjoy saja, ya kan? Iya. Kalau manusianya yang merasa sadar, berarti Tuhannya masih manusia. Bagaimana mungkin manusia bisa enjoy bila yang sadar masih manusianya? Bagaimana mungkin manusia bisa enjoy yang makrifat masih manusianya? Ya tidak? Iya. Semakin Anda merasa bermakrifat, semakin tenggelam Anda di dalam hawa nafsu Anda sendiri, ya kan? Iya, benar Ustaz. Maka dari itu, baiat itu adalah membaiat diri Anda supaya tidak makrifat lagi. Tidak makrifat itu enak, enjoy saja. Saya tidak butuh makrifat kepada Allah, karena Allah lah yang butuh makrifat kepada saya. Ya tidak? Iya, benar Ustaz. Ini ada pertanyaan di bawah. Bagaimana cara yang benar untuk berinteraksi dengan Allah? Ya jangan ikut-ikut berinteraksi. Biar Allah yang interaksi sendiri. Kita mah nonton Allah sambil makan popcorn. Kita nonton Allah sambil ngerokok dan ngopi. Enjoy saja, ya tidak Bunda? Jadi Allah lah yang wajib bermakrifat pada saya. Saya mah tidak wajib makrifat kepada Allah. Ngapain saya makrifat kepada Allah? Tuang saya ada karena Allah. Ya enggak? Iya. Kira-kira kajian di uripe Allah ini memeningkan kepala apa atau memusingkan kepala atau menenangkan kepala Bunda kira-kira? Menenangkan kepala. Menenangkan dikit, memusingkan. Memang untuk menuju Allah ya harus pusing-pusing dulu. Seperti orang haji di Mekah, munyer-munyer, tawaf terus. Padahal yang diunyer, yang ditawafi bukan Allah, tapi kain hitam, yaitu hawa nafsu, ya kan? Iya. Padahal Anda selama ini berputar-putar hanya untuk memutari Tuhan hawa nafsu, bingung dewe, ya kan? Iya. Katanya hidup ini Allah, kok masih bingung bila tidak ada uang. Katanya hidup ini Allah, kok masih marah bila dihina orang. Katanya hidup ini Allah, kok kita masih merasa kurang. Berarti kan masih alibi manusianya, seolah-olah manusianya kenal Allah, ya kan? Iya. Apa buktinya? Kalau hidup ini Allah berarti aku Allah, ya itulah manusia. Contoh. Coba Bunda Dewi pegang nama Bunda Dewi, Bunda Ayang pegang nama Bunda Ayang. Bila Dewi ini sebagai penguasa, ketika makan dan minum, Bu Ayang sebagai penguasa ketika sholat dan ibadah, apakah mungkin Anda masih bicara Dewi makan, Dewi minum, Ayang sholat, Ayang ibadah? Tidak perlu lagi bila Anda sudah tahu bahwa Anda Dewi, ya kan?
Iya. Benar Ustaz, benar. Kalau Anda masih menyatakan Dewi melihat, Ayang mendengar, berarti kan Anda tidak tahu bahwa diri Anda Dewi dan Ayang, ya enggak? Ya benar. Iya. Bila Anda sudah kenal Dewi dan Ayang, ngapain disebut-sebut lagi? Wong yang nyata hanya Dewi dan Ayang, ya enggak? Iya, iya. Iya, Ustaz. Udah otomatis ya. Tenggorokan saya kering, bentar Bunda. Jadi bila yang nyata Dewi dan Ayang, ketika Dewi dan Ayang melihat gunung, yang nyata gunungnya apa Dewi Ayangnya? Gunungnya yang nyata. Oh, berarti Anda belum kenal Ayang dan Dewi. Kalau gunungnya yang nyata. Dewinya yang nyata. Gimana tadi Ustaz? Coba saya ulang pertanyaannya. Kalau Anda melihat gunung itu, yang nyata gunungnya apa Dewi Ayangnya yang nyata? Dewinya, Ustaz. Dewinya Ustaz. Ayangnya, ya kan? Ayangnya yang lebih nyata, Dewinya yang lebih nyata daripada gunung. Kenapa? Kalau tidak ada Ayang, tidak ada Dewi, gunung tidak akan terwujud, ya kan? Tidak akan ada. Nah, itu yang tidak dikenali oleh manusia selama ini, karena manusia sukanya main-main saja hidup ini, seolah-olah apa yang dilihat, seolah-olah yang didengar itu terpisah dari diri manusia, ya enggak? Iya. Iya. Di depan saya ini ada Al-Quran dan ada kitab Injil. Jadi sebenarnya Al-Quran dan Injil ini wujud atau tidak bila tanpa saya, tanpa wujud saya? Tidak ada Ustadz. Al-Quran dan kitab Injil ini tidak akan terwujud bila tanpa wujud saya, karena wujud saya lebih wujud daripada apa yang aku lihat, ya enggak? Iya, benar. Nah, ada lebih wujud daripada masalah-masalah Anda yang Anda terima, ya kan? Iya. Nah, karena selama ini manusia salah paham tentang kewujudan Tuhan, maka akan salah tentang kewujudan manusia. Seolah-olah masalah yang kita terima itu wujud-wujud sendiri, ya enggak? Iya. Benar. Sehingga kita dihantui dengan wujud-wujud lain yang selain wujud kita, ya enggak? Iya. Nah, sehingga kita takut menghadapi masalah, takut menghadapi kemiskinan, takut menghadapi kekurangan hidup. Kenapa? Karena kita belum kenal siapa wujud kita, ya enggak? Iya. Kalau Anda sudah mengenal wujud Anda sendiri, ternyata wujud-wujud yang selain saya, yang di luar diri saya ini ada karena wujud saya, aku rajanya yang ada di luar diri saya. Kalau tidak ada saya, yang di luar tidak akan ada. Kalau tidak ada saya, alam semesta tidak akan ada, ya tidak? Iya. Anda tidak sadar bahwa diri Anda selama ini khalifah, wakil-wakil Tuhan, ya kan? Iya. Nah, berarti bila semua yang wujud yang di luar diri Anda ini dari kewujudan Anda sendiri, ngapain takut? Iya. Iya, Ustaz. Takut dihina, takut direndahkan orang, takut dihujat orang. Ngapain takut dengan dirinya sendiri, ya kan? Iya. Padahal kita melihat orang yang menghujat kita, padahal kita mendengar orang yang menghujat kita, yang menghina kita, ya karena diri kita sendiri. Iya enggak? Iya. Berarti itu semua pendengaran kita, penglihatan kita, tapi anehnya Anda kok marah karena Anda tidak kenal diri Anda sendiri, ya kan? Iya.
Tapi kalau Anda sudah kenal diri benar. Anda sendiri, maka faqad arafa rabbah, maka Anda akan kenal Tuhan. Jadi enjoy saja, dihujat enjoy saja, direndahkan enjoy saja, dihina enjoy saja. Kenapa? Karena memang Anda orang yang terhina. Oh, sudah terhina kok marah dihina orang, ya enggak? Iya. Wong kita bodoh kok marah dibodoh-bodohin orang, ya enggak? Iya. Iya. Jadi untuk menuju enjoy ini memang harus putar-putar terus YouTube uripe Allah. Nanti Allah akan membukakan pelan-pelan. Diulang-ulang lagi. Sekarang gantian Bunda yang bertanya pada saya. Silakan. Masih adakah pertanyaan? Gini Ustadz, Silakan. kan kalau kita sholat gitu ya Ustadz. Nah, kita kan jangan ngaku itu sholat, kita yang sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sambut dulu Akang ini. Perkenalkan diri Akang sebelum saya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terpental. Mohon maaf ya, terpental, Bang. Ya, silakan Bunda Dewi. Ya, kita kan kalau sholat tuh boleh nggak sholat? Kan kita kan masih manusianya nih Ustadz. Terus kalau kita sholat kan kita nggak udah tahu belajar gini kan, walaupun baru sedikit, kita kan nggak boleh ngaku itu sholatnya kita, pekerjaan kita semuanya ya Ustadznya. Boleh nggak di waktu kita mulai mengerjakan itu kita dalam hati kita mengatakan kalau ini bukan kita yang sholat gitu Ustadz. Ini bukan diri kita yang sholat, tapi Allahnya yang sholat. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti yang menetapkan begitu Allah kah atau Bu Dewi sendiri? Tolong jujur jawabannya. Ya. Bu Dewi masih ngatur-ngatur Tuhan, apa bedanya? Iya Ustaz. Iya kan? Ini sangat halus loh. Halus sekali. Seolah-olah manusianya bilang yang melihat Allah, bukan manusia. Yang bilang begitu siapa? Kan masih manusianya. Apa bedanya? Ya dak? Iya, maksudnya dirasa gitu Ustaz, dirasa. Betul, berarti kan masih rasa-rasa manusianya Bunda. Jujur. Iya Ustaz. Nah, berarti kayak belum. Masih rasa manusianya. Sama begini Bunda Dewi. Karena Bunda Dewi tidak mengenal bahwa diri Anda Bunda Dewi, seolah-olah semua ini milik Bunda Dewi. Apakah mungkin Bunda Dewi masih mengatakan menetapkan Bunda Dewi, yang bisa melihat Bunda Dewi, yang bisa mendengar Bunda Dewi, masih menetapkan begitu bila Anda sudah tahu bahwa Anda Dewi, ya kan? Iya, tapi nggak bisa otomatis Ustaz, nggak bisa otomatis. Ya memang untuk jalan awalnya begitu Bunda. Ikuti saja terus, entah sampai berapa puluh tahun Bunda baru ketemu, ya kan? Ikuti aja, kan belajar sendiri enak kan? Belajar sendiri gratisan. Jadi selama ini kita sudah berpuluh-puluh tahun sudah ditipu iman dan akidah kita oleh hawa nafsu. Ternyata semuanya bukan untuk Allah, tapi untuk kepuasan hawa nafsu kita sendiri tanpa kita sadari, ya kan? Iya. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan di bawah Bunda. Abang Rohim, Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah jembatan Siratal Mustaqim itu perjalanan hidup di dunia ini?
Alhamdulillah, jembatan Siratal Mustaqim. Coba Anda hayati, di depan saya ada Al-Quran dan kitab Injil. Jadi jembatan Siratal Mustaqim itu bagaimana kita bisa bertemu dengan kitab Al-Quran dan kitab Injil yang ada di depan saya. Jadi jembatannya, bila kita masih melihat Al-Quran dan Injil ini sebagai wujud Al-Quran dan Injil, berarti kita masih terjebak, tenggelam di dalam Siratal Mustaqim, alias jatuh ke neraka, ya kan? Iya, Ustaz. Bila kita masih melihat wujudnya Al-Quran dan wujudnya Alkitab, yakni Injil. Namun bagi orang-orang yang sudah selamat melewati Siratal Mustaqim, Al-Quran dan Injil sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya siapa yang menciptakan Al-Quran dan Injil, ya uripe Allah. Injil Al-Quran sudah tidak wujud lagi, karena tanpa Allah Injil Al-Quran tidak ada. Ketika yang ada Allah, Injil Al-Quran sudah tidak ada lagi. Itulah sudah sampai melewati Siratal Mustaqim. Paham? Iya. Bila Bunda Dewi, bila Bunda Ayang sudah tidak melihat Bunda Dewi dan Ayangnya lagi, itulah menapaki sudah berhasil melewati Siratal Mustaqim kemanusiaannya. Paham? Iya. Paham, Ustaz. Jadi Anda sekarang baru tahu bahwa Siratal Mustaqim itu bukan nanti, ternyata sekarang, ya kan? Iya, benar. Surga dan neraka itu kan sudah ada nampaknya di dunia, Abang. Betul sekali. Alhamdulillah, kita sambut abang kita Kang Karyadi. Salam hormatku, sehat selalu dan bahagia selalu. Perkenalkan abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi